Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai hubungan linier. Kemarin kita sudah membahas hubungan linier part pertama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya di part kedua, yaitu mengenai pencarian akar-akar dalam hubungan linier dan penerapannya dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke masing-masing subbab pokok bahasan perkuliahan kita hari ini. Oke, jadi ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai hubungan linier. Yang kedua, yang pertama adalah mengenai pencarian akar-akar persamaan linier, dan yang kedua adalah penerapan dalam ekonomi. Nah, materi kita hari ini akan cukup panjang. Ada 64 slide yang harus kita bahas, jadi silahkan simak materinya secara perlahan-lahan satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pencarian akar-akar di dalam persamaan linier. Kita kemarin sudah membahas bagaimana persamaan linier, kemudian cara menggambarkan persamaan linier, cara mencari titik koordinat, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melakukan pencarian akar-akar persamaan linier. Oke, jadi silakan langsung masuk ke slide berikutnya. Pencarian akar-akar persamaan linier. Mencari akar-akar persamaan yang dimaksudkan di sini adalah menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan. Jadi kita akan menghitung nilai variabelnya di dalam sebuah fungsi linier gitu ya. Atau bisa disebut juga kita akan mencari atau menghitung harga bilangan-bilangan dari beberapa persamaan linier. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan-persamaan linier secara selempak. Jadi kita akan melakukan penyelesaian persamaan linier secara serempak dengan menghitung harga bilangan-bilangannya. Nah, untuk melakukan pencarian akar-akar persamaan linier ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama cara substitusi, kemudian cara eliminasi, dan yang ketiga adalah cara determinan. Cuma kita akan membahas 2 dari ketiga cara tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana caranya satu persatu ya. Yang pertama adalah cara substitusi. Di dalam cara substitusi ini kita mempunyai 2 persamaan. Dengan 2 bilangan dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Mungkin cara substitusi ini sudah sering kalian gunakan dan kalian dengar ya waktu SMA. Menurut penjelasannya mungkin kalian bayangannya akan sedikit rumit, tapi kita lihat dulu contohnya ini karena cara substitusi itu cara yang cukup mendasar di dalam matematika ya. Oke, contohnya adalah carilah nilai variabel X dan Y dari 2 persamaan. 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Ini contoh soalnya. Nah, pembahasannya kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini langkah pengerjaan cara substitusi di slide sebelumnya tadi ya. Soalnya adalah ada persamaan 2x plus 3y sama dengan 21 dan x plus 4y sama dengan 23. Selesaikanlah salah satu persamaan. Jadi kita mau selesaikan mana dulu nih? Selesaikan persamaan pertama atau kedua. Kemudian tentukan nilai mana yang ingin dicari terlebih dahulu. Pilih salah satu. Kita mau cari x-nya dulu atau nanti kita cari y-nya dulu. Misal, persamaan yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah persamaan x plus 4y sama dengan 23 dan nilai yang ingin dicari adalah x. Jadi nanti kita akan menyelesaikan persamaan x plus 4y dengan nilai yang akan kita cari nilai x-nya dulu gitu ya. Sehingga persamaan tersebut diselesaikan menjadi
X sama dengan min 4Y plus 23, karena kan kita mau cari X-nya dulu nih tadi. Jadi kita tuliskannya X sama dengan sekian gitu ya. Bisa kalian lihat ya di sini, ini kan X plus 4Y dari sisi kiri pindah ke kanan, dia jadi minus, kemudian plus 23. Ini kayaknya kalian masih bisa mengikuti ya, karena masih standar lah, ini mata pelajaran kalian waktu SMA gitu loh. Jadi kalau kita memindahkan bilangan ke sisi yang lain, berarti tanda bilangannya itu diubah yang sebaliknya gitu. Jadi X plus 4Y sama dengan 23. Kalau misalkan 4Y-nya mau dipindah, berarti dia jadi minus 4Y. Itu ya. Oke, lalu substitusikan ke persamaan yang lain. Persamaan yang lainnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 21. Nah, kalian bisa lihat caranya di slide ini. Kita baca dari mulai yang paling kiri, di situ sudah ada keterangannya ya. 2X plus 3Y sama dengan 21. Nah, tadi kan kita udah punya nih nilai X-nya. X-nya adalah min 4Y plus 23. Jadi, X yang di sini kita ganti dengan nilai yang sudah kita punya tadi. Jadi 2 buka kurung minus 4 plus 23, karena ini tadi yang kita anggap sebagai X, plus 3Y sama dengan 21, kemudian ini dikalikan 2 dikali minus 4Y sama dengan minus 8Y, plus 2 dikali 23 itu 46, plus 3Y sama dengan 21. Nah, kemudian dikurangkan atau dijumlahkan ya, minus 8Y plus 3Y itu sama dengan minus 5Y, kemudian sama dengan 21 dikurangi 46, karena 46-nya kan pindah nih dari sisi kiri ke kanan, jadi dari yang tandanya plus kemudian dia jadi minus 21 minus 46 sama dengan minus 25. Y-nya ketemu 5 karena minus 25 dibagi minus 5 gitu ya. Nah, setelah kita ngerti nih, sudah kita ketahui nilai Y-nya itu 5, cari nilai X dengan memasukkan nilai Y ke dalam salah satu persamaan, karena kan tadi kita belum tahu tuh X-nya berapa. Kita masih menggunakan persamaan di dalam X itu. Karena kita udah tahu Y-nya, kemudian kita masukkan ke persamaan. X plus 4Y sama dengan 23. Ini salah satu aja, kalian boleh pilih manapun. Itu ya. Kemudian X plus 4 dikali Y-nya sudah ketemu, tadi 5 diganti 5 di sini ya, sama dengan 23. X plus 20 sama dengan 23. X sama dengan 3. Jadi sekarang kita udah tahu nih, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Tadi kita sudah membahas cara substitusi ya. Kita mencari tahu besarnya suatu variabel menggunakan cara substitusi. Kita tadi udah mencari, ada persamaan, ada dua persamaan, kemudian kita sudah menemukan nilai X-nya, kemudian sudah menemukan nilai Y-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, kita akan mencari nilai variabel yaitu X dan Y itu dari dua persamaan melalui cara eliminasi. Nah, di dalam cara eliminasi ini ada dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan. Namanya juga eliminasi ya, berarti kita akan menghilangkan gitu ya. Contohnya ini masih sama dengan yang tadi ya, contohnya jadi biar kalian lebih bisa memahami perbedaan antara substitusi dan eliminasi, kita kasih contoh yang sama. 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan cara eliminasi ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita akan menyelesaikan dua persamaan tadi menggunakan cara eliminasi. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, tentukan mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Misal, kalian akan mengeliminasi X.
Sehingga cara pengerjaannya bisa kalian lihat di slide ini, perhatikan ya. Tadi dua persamaannya ya, 2x plus 3y sama dengan 21. Kemudian persamaan yang kedua adalah x plus 4y sama dengan 23. Nah, dua persamaan itu diletakkan atas bawah. Nah, kita pengen eliminasi x. Supaya x ini bisa dihilangkan, kita harus menyamakan nilai x-nya. Jadi ini kan 2x nih. 2x plus 3y sama dengan 21. Nah, x di persamaan yang kedua itu kan nilainya 1x. Supaya dia nilainya sama dengan yang atasnya, seperti apa? Ya, kita kalikan 2. Jadi 2x plus dikalikan 2 jadi ya, semuanya ya. Dikalikan 2 jadi 2x plus 2 dikali 4y sama dengan 8y sama dengan 46. Kemudian kita kurangi supaya x-nya ini hilang, karena kita akan mengeliminasi si x-nya ya kan. Kita kurangi, x-nya hilang, 2x minus 2x sama dengan 0. Kemudian 3y minus 8y sama dengan 5y. Kemudian angka yang paling kanan juga dikurangi, 21 minus 46 sama dengan minus 25. Sehingga y sama dengan 5 atau minus 25 dibagi minus 5. Nah, setelah kita ketahui nilai y-nya, sekarang kita akan cari tahu nih variabel x-nya berapa gitu ya. Masukkan nilai y ke salah satu persamaan. Jadi tadi kan ada, kita udah tahu nilai y-nya, kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. X plus 4y sama dengan 23. X plus 4y-nya kita tahu sudah 5. Ada 5, kemudian kita masukkan ke situ ya. Sama dengan 23, X sama dengan plus 20. X plus 20 maksud saya, X plus 20 sama dengan 23. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya bagaimana cara melakukan pencarian variabel dengan kedua cara tadi ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini ada latihan. Soalnya adalah tentukan nilai x dan y dari persamaan berikut. Persamaannya ada 2 tuh di situ. Y sama dengan 2x plus 2. Kemudian persamaan keduanya adalah y sama dengan minus 2x plus 10. Dengan menggunakan cara substitusi dan cara eliminasi, kalian harus menentukan nilai x dan y-nya. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya di classroom seperti biasa. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu penerapan fungsi linear di dalam dunia ekonomi, manajemen, dan bisnis. Oke, mari kita cek satu persatu penerapannya. Oke, yang pertama, penerapan fungsi ini di dalam dunia ekonomi itu terjadi pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan adanya keseimbangan pasar. Fungsi permintaan itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang atau jasa yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau fungsi permintaan, dia menggambarkan variabel-variabel tersebut yang diminta. Kalau fungsi penawaran, dia menggambarkan variabel-variabel yang ditawarkan. Itu bedanya fungsi permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana sih gambar fungsinya dan penerapannya? Bisa kita cek di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah bentuk umum fungsi permintaan. Bisa kalian lihat di situ contoh kurva permintaan ya. P itu menunjukkan harga atau price, dan Q itu menunjukkan quantity atau jumlahnya. Rumusnya sudah ada di situ. Q sama dengan A min B dikali P, atau P sama dengan A per B minus 1 per B dikali Q. Nah, dalam bentuk persamaan di atas itu, atau bentuk persamaan di dalam slide ini, kalian bisa lihat bahwa P dan Q itu punya tanda yang berlawanan. Nah, ini mencerminkan hukum permintaan. Ingat kan, masih ingat ya hukum permintaan itu, bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang. Kemudian apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah.
Nah, gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah, gerakan harganya tadi ya, karena dia misalkan nih, kalau harganya naik, jumlahnya berkurang. Kalau harganya turun, jumlahnya bertambah. Ini menyebabkan kurva dari fungsi permintaan ini punya lereng negatif. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya. Grafik yang vertikal itu P atau price, harga, kemudian grafik yang mendatar, horizontal itu kuantitinya. Ini kita bayangkan kalau katakanlah ini ada di posisi angka 5 gitu ya, harganya 5, kemudian jumlahnya adalah 6, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalkan harganya ini turun sedikit ke bawah, nah kuantitinya atau jumlahnya akan Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk umum fungsi penawaran ya. Nah, bentuk umum fungsi penawaran seperti yang kalian lihat di slide ini, Q sama dengan minus A plus BP, atau P sama dengan A per B plus 1 per B dikalikan Q. Masih sama, Q itu adalah jumlah, kemudian P itu price atau harga. Nah, berbedanya dengan fungsi permintaan tadi, P dan Q ini punya tanda baca yang sama. Kenapa mereka punya tanda baca yang sama, sedangkan fungsi permintaan tadi punya tanda baca yang berbeda? Nah, ini mencerminkan hukum penawaran ya. Apabila harganya naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harganya turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harganya searah dengan gerakan jumlah, oleh karena itu penawarannya punya lereng positif atau dia punya kurva penawaran yang kemiringannya positif. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kalian seorang pedagang gitu ya, banyak permintaan atau harganya sedang naik, kayak misalkan kemarin ada kondisi COVID yang menyebabkan harga masker itu meningkat atau harga hand sanitizer itu meningkat. Nah, kalian yang punya barang tersebut akan cenderung menawarkan, semakin banyak menawarkan barang kalian gitu loh. Jadi ketika harganya meningkat, jumlah yang kalian tawarkan pun itu juga akan meningkat karena kalian pengen mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, untuk grafiknya dalam fungsi penawaran ini bisa kalian lihat di slide ini ya. Jadi dia lerengnya positif. Yang vertikal ini adalah harganya atau price, yang horizontal itu adalah quantity atau jumlahnya. Jadi semakin tinggi harganya, semakin ke atas garisnya itu jumlahnya nanti akan semakin banyak. Jadi dia garisnya ke kanan gitu. Itu menunjukkan lereng yang positif dan punya tanda baca yang sama. Sampai sini bisa dipahami ya mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar atau biasa kita sebut sebagai titik equilibrium. Nah, kita sudah mempelajari tadi ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, keseimbangan pasar atau titik equilibrium itu terjadi ketika apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, secara matematis grafik dari keseimbangan pasar ini ditunjukkan ketika adanya perpotongan antara
kurva permintaan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya dan kurva penawaran. Nah, pada keseimbangan pasar ini persamaannya adalah QD sama dengan QS, artinya permintaan sama dengan penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga yang seimbang atau equilibrium price dan jumlah yang seimbang atau equilibrium quantity. Nah, bagaimana pertemuan antara grafik fungsi permintaan dan penawaran dalam mencapai keseimbangan pasar ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini grafiknya ya, bisa kalian cek. Sudah ada keterangannya di situ. Ini adalah grafik keseimbangan pasar di mana QD atau QD sama dengan QS atau QS. QD itu sama dengan jumlah permintaannya, kemudian QS itu jumlah penawarannya. E yang ada di gambar ini adalah titik keseimbangan atau titik equilibriumnya. Kemudian PE itu harga keseimbangan dan QE itu jumlah keseimbangan. Jadi titik equilibrium ini adalah pertemuan atau perpotongan antara fungsi atau garis persamaan penawaran, fungsi penawaran tadi ya, dan garis permintaan. Kemudian kan tadi satu itu dia lerengnya negatif, satunya lerengnya positif. Nah, setelah ada lereng negatif dan positif ini, ketika kita masukkan ke dalam grafik, ternyata dia membentuk sebuah titik pertemuan gitu ya. Nah, titik pertemuan ini menunjukkan antara keseimbangan harga dan keseimbangan jumlah. Jadi ada kesamaan di situ, ada titik keseimbangannya yang kita sebut titik equilibrium ini. Nah, di slide ini sudah ada contoh soal terkait dua fungsi yang sudah kita bahas tadi ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian kita akan diminta untuk mencari harga keseimbangannya. Contoh soalnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5Q. Berapa harga keseimbangan atau PE dan jumlah keseimbangannya atau QE yang tercipta di pasar. Jadi kita udah punya dua persamaan. Tadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mencari nilai variabel melalui dua cara ya, substitusi dan eliminasi. Nah, kita akan menggunakan cara-cara itu di dalam contoh soal ini untuk mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita bisa lihat pembahasannya di slide ini. Keseimbangan pasar itu tercapai ketika QD sama dengan QS atau permintaan sama dengan penawaran ya. Nah, soalnya tadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 minus Q, kemudian fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,Q. Nah, fungsi keseimbangan pasar ini kan QD sama dengan QS nih. Jadi dari dari soal yang P sama dengan 15Q dan P sama dengan 3 plus 0,5 ini kita transformasi dulu supaya nilai Q-nya yang karena kan ini QD sama dengan QS, jadi nilai Q-nya yang akan kita cari kan. Jadi dari wujud aslinya dari fungsi permintaan ini kita transformasikan dulu nih. Nah, yang pertama Q sama dengan 15 minus P, tinggal kita balik tandanya ya. Kemudian yang kedua Q sama dengan minus 6 plus 2P. Kita pindah tandanya juga sekaligus kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Supaya kita bisa melakukan eliminasi tadi ya. Itu. Dikalikan 2, 3 dikali 2 kan 6.
0,5 dikali 2 itu kan jadi 1 Ki, karena kan kita mau cari Ki D sama dengan Ki S ya, jadi ingat Ki-nya ini kita bikin dulu nih. Kemudian P-nya dikali 2 sama dengan 2, kemudian kita transformasikan di balik tandanya 3, ini jadi minus 6, P-nya jadi 2P gitu. Kemudian kita ambil salah satu yang mau diselesaikan. Kita mau menyelesaikan P-nya dulu ya. 15 ini kita masukkan, kan QD sama dengan QS nih. QD-nya itu kan 15 minus P ya. QD itu fungsi permintaan, sama dengan QS itu fungsi penawarannya, minus 6 plus 2P. Jadi kita selesaikan nih, P minus P yang ada di kiri itu kita pindah ke kanan jadi 2P per 1 kan sama dengan 3P. Kemudian minus 6 nya ini kita pindah ke kiri jadi plus, jadi 15 plus 6 sama dengan 21 sama dengan 3P. Jadi P nya adalah 7 karena 21 dibagi 3. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana kita cari nilai P-nya ini dulu gitu ya. Jadi ingat rumusnya QD plus QS, QD plus QS. QD sama dengan QS maksud saya, sorry. Jadi kita keluarkan dulu nilai Q-nya supaya memenuhi permintaan dari fungsi atau rumus keseimbangan pasar gitu ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa baca perulang, kemudian kalau misalkan masih belum paham juga bisa ditanyakan ke saya, atau mungkin nanti kita setting pertemuan untuk melakukan pembahasan yang sekiranya mana yang kurang paham gitu ya. Oke, lanjut ke materi. Tadi udah ketemu ya P-nya 7. Nah, kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Q. Oke, kita ambil yang permintaan ya. Q sama dengan 15 minus P, P-nya tadi 7, 15 minus 7 sama dengan 8. Jadi harga keseimbangannya adalah 7 atau PE-nya sama dengan 7. Kemudian jumlah keseimbangannya adalah 8. Nah, tinggal kita masukkan nih ke dalam grafik. Kan tadi kita udah tahu nilai-nilai yang ada di sini ya. P-nya berapa, Q-nya berapa, kita masukkan titik koordinatnya, kemudian kita bisa mengetahui perpotongan ini dan titik equilibriumnya, beserta juga dengan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini masih berkaitan dengan fungsi permintaan dan penawaran tadi ya. Nah, ketika ada kondisi ekonomi, bisa kita lihat di realnya sehari-hari, itu kan kita ada yang dinamakan dengan pajak, atau biasanya kita dikenakan pajak gitu ya. Nah, pajak ini berpengaruh terhadap harga jual barang tersebut, karena bisa kalian bayangkan ya, kalau misalkan kita membeli sesuatu kemudian ada pajaknya, artinya kita akan membayar lebih untuk pajak tersebut, jadi harga barangnya akan naik gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena produsen itu akan mengalihkan beban pajak. Kan kalau misalkan produsen ini membayar pajaknya sendiri, itu akan jadi beban untuk dia yang sangat besar gitu ya. Nah, makanya karena untuk mengurai beban pajak yang besar, sebagian pajaknya atau seluruh bagian beban pajaknya ini diikutkan atau dialihkan ke konsumennya, yaitu dengan cara menjual atau menawarkan barang dengan harga jual yang lebih tinggi gitu. Akibatnya apa? Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Di lain pihak, jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Karena ingat ya, hukumnya kalau misalkan harganya naik, jumlah yang diminta akan semakin turun. Ini hukum permintaan ya. Nah, pengenaan pajak sebesar T, pajak itu biasanya kita notasikan dengan T, atas setiap barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas.
Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak menjadi P sama dengan A plus BQ plus T sama dengan A plus T plus BQ. Dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, ceteris paribus, titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Jadi karena pajak tadi punya pengaruh, maka titik keseimbangannya fungsi di dalam ekonominya juga akan terpengaruh. Nah, bagaimana sih contoh soalnya dan penerapannya akan kita bahas di slide berikutnya. Contoh soalnya nih, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 minus Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ini masih soal sama dengan yang soal yang tadi ya, tentang titik keseimbangan. Nah, terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Ingat ya, pajak ini kan diberikan untuk barang yang ditawarkan, sehingga pajak ini masuk ke fungsi penawaran. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Oke, akan kita lihat cara penyelesaian soal ini di slide berikutnya. Berikut pembahasan di soal sebelumnya tadi ya. Penawaran sebelum pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian penawaran sesudah pajaknya P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. Nah, 3 yang di belakang itu adalah pajak tambahannya tadi ya. Jadi P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Inilah yang disebut atau yang dimaksud dengan pajak itu menambah harga gitu ya. Atau sama dengan Q sama dengan minus 12 plus 2P. Ingat kenapa kita harus mentransformasikan ini, karena rumus dari keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS. Jadi kita harus mentransformasikan rumus P bla 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 ini ke dalam Q bla 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 gitu ya. Tapi nanti kalau kalian temui rumus yang sudah Q bla bla bla, berarti kalian nggak perlu transformasi lagi gitu. Nah, persamaan permintaannya tetap P sama dengan 15 minus Q atau Q sama dengan 15 minus P. Kenapa tetap? Karena ingat, pajak itu hanya mempengaruhi barang yang ditawarkan, harga yang dijual. Berarti dia mempengaruhi fungsi penawaran, tetapi dia tidak mempengaruhi fungsi permintaan. Itu pajak ya. Nah, setelah kita selesaikan, sudah kita transformasikan, kita udah punya QS dan QD-nya, kita masukkan ke rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. QD-nya 15 minus P, QS-nya adalah min 12 plus 2P. Kenapa dari yang tadinya P sama dengan 6 plus 0,5 ini jadi Q sama dengan minus 12 plus 2P? Karena ingat, ini kan QS, sedangkan Q yang ada di penawaran ini, fungsi penawaran ini kan baru 0,5, artinya baru setengah. Dari setengah ini harus kita ubah jadi 1 dulu nih, biar sesuai dengan rumusnya, makanya dikalikan 2 ya, kemudian hasilnya segitu. Oke, kembali lagi ke ke tengah ini ya, ke rumus penyelesaian soal keseimbangan pasar tadi. 15 plus 12 sama dengan 2P plus P. Ini tinggal kita bolak-balik aja tandanya, dipindah ke kanan, dipindah ke kiri supaya kita bisa menemukan P-nya berapa gitu ya. Jadi 15 plus 12 itu 27 sama dengan 3P. P-nya sama dengan 9. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pajak itu mempengaruhi harga, karena tadi ada tambahan pajak 3 dari, ingat soal yang pertama tadi ya, soal yang pertama itu kan P-nya 7 ya, tadi kalau nggak salah ya, kemudian naik jadi 9, 7 atau 6 saya lupa ya, naik jadi 9. Ini yang disebut pajak itu meningkatkan harga dan mempengaruhi keseimbangan pasar. Kemudian setelah kita ketemu P-nya sekian, kita masukkan nilai P ini ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Q-nya ya.
masukkan nilai P ke salah satu persamaan, Q sama dengan 15 minus P, P-nya di sini 9, sehingga ketemu nilai Q-nya adalah 6. Jadi sesudah pajak, harga keseimbangannya adalah 9 dan jumlah keseimbangannya adalah 6. Kalian bisa lihat di sini. Di hasil ini harganya itu meningkat, yang menyebabkan jumlah keseimbangannya itu turun. Kenapa? Karena itu hukum dari penawaran ya. Kalau harganya meningkat, ini hukum dari permintaan. Kalau misalkan harganya meningkat, permintaannya akan turun gitu. Jadi bisa kalian lihat bedanya ya tadi, harga sebelum pajak dan harga sesudah pajak, dan bagaimana pajak ini mempengaruhi fungsi keseimbangan pasar. Oke, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah bahas keseimbangan pajak keseimbangan harga dan jumlah setelah pajak gitu ya. Nah, dengan adanya pajak ini kan merubah titik keseimbangan itu. Pajak ini sebenarnya dibagi dua, jadi dia itu bisa ditanggung oleh konsumen dan juga bisa ditanggung oleh produsennya. Nah, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen itu dilambangkan dengan TK, K-nya besar. TK ini adalah selisih harga keseimbangan sesudah pajak atau P petik E minus harga keseimbangan sebelum pajak atau PE. Nah, tadi kan kita udah ngitung tuh harga keseimbangannya sebelum sama sesudah. Kita tinggal masukkan aja tuh 9 tadi yang harga setelah ada pajak minus 7 harga yang sebelum ada pajak. Jadi nilainya adalah 2. Jadi 2 ini adalah besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, kita cek di slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, sekarang kita akan membahas beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen ini atau disingkat dengan TP itu adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang. Di soal di awal tadi ingat ya, besar pajak yang dibebankan ke barang itu kan nilainya 3. Dikurangi beban pajak yang sudah ditanggung oleh konsumen. Yang tadi di slide sebelumnya sudah kita hitung. Itu kan hasilnya 2. Jadi 3 minus 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini bahwa pajak itu mempengaruhi keseimbangan harga dan keseimbangan jumlah. Kemudian pajak itu ditanggung oleh produsen dan ditanggung oleh konsumen. Cara menghitung bebannya tadi sudah kita bahas ya. Sampai sini bisa dipahami ya materinya ya. Oke, selanjutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Tadi kita sudah membahas bagaimana pajak
Oke, sekarang kita akan menghitung bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen karena tadi kan subsidi ini sudah mempengaruhi keseimbangan harga. Jadi harga yang awalnya sekian kemudian jadi sekian, jadi berkurang karena ada subsidi ini gitu ya. Nah, subsidi itu kan diberikan kepada produsen karena produsen mendapatkan keringanan, biasanya mereka juga akan menawarkan harga barang yang lebih murah gitu ya. Makanya ini subsidi bisa dinikmati juga oleh konsumen. Nah, untuk menghitung subsidi itu rumusnya sekalian bisa kalian lihat di slide ini, SK sama dengan PE minus P petik E. Nah, PE yang depan itu adalah harga keseimbangan tanpa subsidi, kemudian P petik E itu harga keseimbangan yang baru dengan subsidi. Nah, PE awal ini bisa kalian lihat tadi ya di slide sebelumnya, tadi harga keseimbangan yang paling awal itu tadi kan 7. Kemudian dikurangi harga keseimbangan dengan adanya subsidi itu 6. Jadi subsidi yang diterima oleh konsumen itu 1. Ini subsidi ini dipotongkan ke setiap unit yang dijual kepada konsumen gitu. Selanjutnya kita akan menghitung subsidi yang dinikmati oleh produsen itu sendiri. Nah, subsidi yang dinikmati oleh produsen itu adalah selisih antara besarnya subsidi per unit barang dan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsennya, oleh konsumen yang tadi kita sudah hitung di slide sebelumnya ya. Jadi rumusnya adalah SP sama dengan S minus SK. SP itu adalah subsidi yang dinikmati oleh produsen sama dengan S itu jumlah subsidinya yang diberikan tadi kan 1,5 dikurangi SK tadi subsidi yang diterima oleh konsumen itu 1, bisa kita lihat di slide sebelumnya. Nah, jadi totalnya ada 0,5 itu subsidi yang diterima oleh produsen. Jadi karena tadi subsidinya 1,5, yang 1 dinikmati oleh konsumen, yang 0,5 dinikmati oleh produsen. Sampai sini paham ya? Kemudian setelah kita mengetahui subsidi yang diterima oleh produsen dan konsumen, kita akan menghitung subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual yang tersubsidi atau Q petik dengan besarnya subsidi per unit barang atau S ya. Jadi kalian bisa lihat rumusnya di situ, S sama dengan Q petik E dikali dengan S. Nah, Q petik E-nya adalah 9. Ini adalah jumlah barang yang terjual sesudah subsidi. Kalian bisa lihat atau ceknya di slide 23. Jumlah barangnya berapa yang terjual ya karena ada yang subsidi tadi. Kemudian dikalikan 1,5. Ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita akan menghitung berapa totalnya gitu ya. Jadi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 13,5. Nah, ini masih tentang fungsi permintaan dan penawaran ya. Ada 2 macam barang yang mempunyai hubungan penggunaan. Jadi, permintaan akan suatu barang itu tidak hanya dipengaruhi atau ditentukan dari fungsi barang itu sendiri, tetapi juga fungsi dari harga barang yang lainnya. Nah, barang-barang semacam ini adalah barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif atau saling menggantikan. Misalnya, kalian bisa menonton di bioskop atau di Netflix. Nah, selain itu, ada juga barang-barang yang mempunyai hubungan komplementer atau saling melengkapi. Misalnya, smartphone dengan paket data. Kalau kalian pakai smartphone, nggak pakai paket data, ya keberfungsiannya semakin berkurang. Jadi ini mereka adalah contoh-contoh barang yang penggunaannya itu dipengaruhi oleh barang yang lainnya gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, dampaknya dari barang yang saling mempengaruhi antar satu sama lain seperti substitusi dan complementarity yang sudah kita bahas tadi apa? Dampaknya jumlah permintaan akan barang
tersebut akan dipengaruhi oleh harga barang yang mensubstitusi atau mengkomplementer. Jadi misalkan nih, apabila ada barang X dan Y mempunyai hubungan penggunaan, permintaan akan masing-masing barang tersebut dipengaruhi juga oleh harga barang yang lainnya. Misalkan tadi ya, harga smartphone juga dipengaruhi oleh harga paket data gitu ya. Maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah, jadi kalau ada tipe barang yang seperti itu, fungsi permintaannya adalah Q dx atau jumlah permintaan akan X sama dengan F PX, PY. Jadi PX itu adalah harga X per unit, kemudian PY adalah harga Y per unit, atau harga kedua barang tersebut gitu. Nah, selanjutnya QDY atau jumlah permintaan akan Y sama dengan G buka kurung PY, PX. Kebalikannya ya, ini harga Y per unit, kemudian PX itu harga X per unit. Nah, gimana contoh penerapannya di dalam soal bisa kita cek di slide berikutnya. Contoh soalnya adalah permintaan akan barang X ditunjukkan dengan persamaan Q dx sama dengan 10 min 4px plus 2py. Sedangkan penawarannya adalah QSX sama dengan minus 6 plus 6px. Sementara itu permintaan akan barang Y, jadi tadi yang saya baca tadi kan permintaan akan barang X, sekarang permintaan barang Y ditunjukkan oleh persamaan Q dy sama dengan 9 minus 3py plus 4px. Sedangkan penawarannya QSY sama dengan minus 3 plus 7py. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang tersebut. Jadi ini kan adalah contoh bahwa ada dua barang yang dinamakan X dan Y. Barangnya ini mereka saling mempengaruhi, entah itu substitusi, entah itu komplement. Yang jelas keduanya ini saling mempengaruhi. Misalkan harga motor dan bensin, harga smartphone dan paket data, harga Netflix dengan bioskop tadi ya. Nah, di mana kita bisa mengetahui itu? Dari fungsinya, dilihat dari fungsinya itu ada harga PX dan PY, menunjukkan ini dipengaruhi oleh dua harga atau dua variabel harga gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari harga keseimbangan dari fungsi tersebut, dari fungsi yang punya pengaruh dua barang gitu ya. Oke, pembahasannya bisa kita cek di slide berikutnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang tadi. Kita akan mencari keseimbangan barang X dan keseimbangan barang Y ya. Keseimbangan barang X itu rumusnya Q dx sama dengan QSX. Ini masih sama kayak rumus keseimbangan biasa ya. Kita masukkan angka yang ada di soal tadi ke sini. 10 minus 4x plus 2py sama dengan minus 6 plus 6px. Nah, kita selesaikan nih. 10-nya pindah ke kanan jadi minus 6 plus 6 minus 6 minus 10 jadi minus 16, kemudian 4px ini 6px ini pindah ke kiri jadi minus, jadi misalkan jadi 4px minus 6px jadi minus 10px plus 2py. Jadi supaya gampang kita balik tandanya jadi 10px minus 2py sama dengan 16. Nah, ini kita ketemu persamaan yang pertama. Kemudian keseimbangan barang Y ini untuk mencari persamaan yang kedua. Q dy sama dengan QSY. 9 minus 3PY plus 4PX sama dengan minus 3 plus 7PY. 4PX min 10PY sama dengan minus 12. Caranya sama kayak yang di atas tadi ya. Jadi minus 9-nya pindah ke kanan, kemudian 7PY-nya pindah ke kiri. Nah, kita sudah ketemu dua persamaan. Tadi di slide awal-awal kita sudah membahas untuk menyelesaikan persamaan itu ada dua cara, substitusi dan eliminasi. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara eliminasi. 10px minus 2py sama dengan 16. Ini kita tulis dulu. Kemudian persamaan yang kedua kita tulis di bawahnya. 4px minus 10py sama dengan minus 12. Nah, untuk
Untuk bisa menyelesaikan ini, kita pilih salah satu dulu, yang mana yang mau dicari. Kita akan mencari PY. Untuk mencari PY, kita harus menghilangkan PX. Makanya kita kali nih, yang di bawah kita kali 2,5 supaya dia muncul PX-nya bisa dikurangkan gitu ya, bisa dihilangkan. Dikalikan 2,5 jadi 10 PX minus 25 PY sama dengan minus 30. Kemudian ini dikurangkan, 10 PX kurang 10 PX kan hilang. Terus 2 PY minus 2 PY minus 25 itu kan jadinya 23 PY sama dengan 46. PY-nya sama dengan 2 atau 46 dibagi 23. Nah, setelah ketemu PY, kita bisa mencari PX. Caranya masukkan ke salah satu persamaan. 4px minus 10 py sama dengan minus 12. 4px minus 10 dikali 2, py-nya kan udah ketemu 2 nih, sama dengan 12. 4px minus 20 sama dengan 12. 4px sama dengan 8. Px sama dengan 2 atau 8/4 gitu, jadi 2. Nah, sekarang kita udah tahu nih harga keseimbangan atau harga yang baru ya, akibat adanya hubungan dua barang tadi, PX-nya 2, PY-nya 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin kalian harus puternya agak pelan-pelan nih nanti biar lebih mudah memahaminya. Nah, setelah kita tahu tadi ya menghitung harga keseimbangannya, sekarang kita akan menghitung jumlah keseimbangannya. Nah, untuk mencari nilai QX, jumlah keseimbangan X, nilai PX dan nilai PY dimasukkan ke salah satu persamaan. Apakah itu persamaan permintaan atau persamaan penawaran, bebas. Misalkan di sini saya menggunakan persamaan permintaan untuk mencari nilai QX. Maka hasilnya bisa kalian cek di situ. QDX sama dengan 10 min 4x plus 2py, ini salah satu persamaannya aja ya, sama dengan 10 minus 4 dikali px nya kan tadi 2, plus 2 dikali py nya juga 2, jadi 10 minus 8 plus 4, jadi ada 6. Jadi jumlah keseimbangan barang X itu 6. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah keseimbangan barang Y. Sama caranya kayak yang tadi ya, kita memasukkan nilai PY dan PX ke dalam salah satu persamaan. Baik itu persamaan permintaan atau persamaan penawaran, bebas. Nah, di sini saya menggunakan persamaan permintaan untuk mencari nilai QY. Jadi yang dimasukkan ke situ adalah QDY sama dengan 9 minus 3PY plus 4PX. Sama dengan 9 minus 3, P-nya tadi 2, plus 4, PX-nya juga 2. Jadi 9 minus 6 plus 8 sama dengan 11. Jadi jumlah keseimbangan dari Y itu 11. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi kita sudah mencari titik equilibrium antara dua barang yang saling berkaitan ya, misalkan dia substitusi atau complementarity. Kita punya dua barang, kemudian harganya saling berkaitan sehingga ini menyebabkan perubahan titik keseimbangan. Nah, perubahan titik keseimbangan baru bisa kalian lihat di slide ini. PX equilibriumnya 2, PY equilibriumnya 2, kemudian QX atau jumlah equilibriumnya 6, dan QY jumlah equilibrium untuk barang Y itu 11. Nah, tadi itu yang kita bahas adalah pemanfaatan atau penggunaan fungsi di dalam permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Sekarang kita akan melihat penggunaan fungsi di dalam biaya. Nah, biaya total yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh perusahaan maksud saya, dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel atau fixed cost dan variable cost. Nah, biaya tetap itu nggak sesuai dengan namanya ya, dia intinya tetap. Dia mau berapapun jumlah barang yang diproduksi,
biayanya tetap segitu. Misalkan nih biaya sewa gedung itu biaya tetap, karena mau produksi 1 mau produksi 100 terserah, yang penting bayar gedungnya segitu gitu ya. Nah, yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Contohnya adalah biaya packing gitu ya. Semakin banyak barang yang di packing, penggunaan plastik packingnya kan semakin meningkat. Makanya dia disebut dengan variabel karena tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Fungsi biaya ini bagaimana contoh grafiknya di dalam penerapan hubungan linear bisa kalian lihat di slide ini. FC itu adalah fungsi biaya tetap, kemudian VC itu adalah fungsi biaya variabelnya. Kalian lihat di grafiknya ya, VC itu yang serong itu. Kenapa dia miring? Karena kalau misalkan ada kenaikan produksi, dia biayanya akan bertambah. Jadi semakin banyak yang diproduksi, biayanya juga semakin besar. Jadi dia cenderung miring ke arah yang positif. Kemudian FC itu garis yang horizontal, itu dia tidak mempunyai lereng yang naik, tapi dia punyanya cuma garis lurus, karena berapapun biaya yang berapapun produksinya, biayanya tetap. Jadi dia nggak punya lereng naik. Sedangkan yang VC ini adalah dia itu dipengaruhi oleh jumlah. Nah, kemudian yang di atasnya atau yang C sama dengan K plus VQ ini dia adalah biaya total dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Makanya dia startnya bukan di 0 tapi startnya di titik K ini, titik konstanta fixed cost-nya ini ya. Jadi semakin tinggi dia juga semakin meningkat karena dia dipengaruhi oleh variable cost. Nah, meskipun begitu dia tidak mulai dari angka 0 tapi dia mulai di angka konstanta tertentu sesuai dengan jumlah fixed cost-nya berapa. Nah, penerapannya kita akan lihat di contoh soal di slide berikutnya. Oke, ini contoh soalnya ya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah sebesar 20.000. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Q itu jumlahnya, jadi 100 dikali jumlah yang diproduksi. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Oke, kita langsung selesaikan di slide berikutnya ya. Oke, ini adalah pembahasannya. Diketahui tadi fixed cost-nya 20.000, jadi berapapun produksi perusahaan itu biaya tetapnya adalah 20.000. Kemudian variable cost-nya adalah 100 dikalikan Q. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya sambil kita lihat yang di kiri, kita lihat di kanan yang grafiknya ya. Di grafik itu sudah tulis dulu, kalau kalian kerjakan tulis dulu fixed cost-nya 20.000. Kalian masukkan ke grafiknya ya, 20.000 segitu. Kemudian garis horizontalnya digambar dulu, itu fixed cost. Kemudian untuk menghitung berapa total biayanya, itu rumusnya adalah C sama dengan FC plus VC. C itu total biaya, FC itu fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya tadi 20.000, variable cost-nya 100 Q. Nah, jika Q-nya ada 500, tadi kita memproduksi 500 barang ya kan di soal, C sama dengan 20.000 plus 100 dikali 500, jadi total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 70.000. Nah, di grafiknya fixed cost-nya itu digambar startnya dari angka 0, karena kalau misalkan tidak memproduksi berarti nggak ada biaya yang dikeluarkan ya. Kita tulis fungsinya 100 Q, kemudian total cost-nya C, garis C itu startnya di atasnya fixed cost, startnya di 20.000 sama dengan
Kalian bisa lihat di gambar kanan yang bagian garis C itu sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan yang diproduksi oleh perusahaan itu ada 500, di situ di garis horizontal Ki itu 500, C-nya itu titiknya ada di 70.000 gitu. Yang tadi adalah fungsi biaya. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi penerimaannya atau pendapatan ya. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Semakin banyak barang yang terjual, semakin besar pula penerimaan perusahaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Nah, untuk memahaminya, kita langsung saja lihat contoh soal di slide berikutnya. Contoh soalnya, harga jual produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah 200 per unit. Tunjukkan kurva penerimaan total perusahaan dan hitunglah berapa besar penerimaan bila barang yang terjual sebanyak 350 unit. Jadi harga jualnya 200, yang terjual adalah 350. Kita akan mencari kurva penerimaan total perusahaan. Oke, pembahasannya ada di slide berikutnya. Rumusnya adalah R sama dengan Q dikali P. R itu revenue atau pendapatan, Q itu jumlah atau quantity, P itu harga jualnya. R sama dengan Q dikali P sama dengan Q dikali 200 atau 200 Q. Nah, kalau misalkan Q-nya adalah 350 atau jumlah yang dijual tadi adalah 350, maka R sama dengan 200 dikali 350, jadi 70.000. Yang ini relatif lebih mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis pulang pokok atau break even. Ini masih berkaitan dengan materi kita hubungan linear ya. Kita pelajari dulu konsepnya. Break even adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi kita akan mencari minimal kita harus menjual berapa produk supaya kita nggak rugi gitu, intinya gitu. Nah, keadaan pulang pokok atau keadaan break even ini terjadi ketika profit kita sama dengan 0, karena yang penting kita nggak rugi kalau break even. Terjadi ketika R sama dengan C atau revenue sama dengan cost. Nah, keuntungan atau profit positif akan didapat apabila R atau revenue lebih besar daripada cost. Hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di atas kurva C, atau kurva revenue-nya nanti di atas daripada kurva cost-nya. Sebaliknya, kerugian atau profit negatif akan dialami apabila revenue kurang dari C, pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Jadi bisa dipahami ya, break even itu kondisi ketika jumlah minimum di mana kita nggak untung tapi juga nggak rugi. Kita harus mencapai minimal break even itu gitu. Harus menjual sebanyak sekian produk. Nah, kita akan mencari titik itu nanti supaya kita nggak rugi gitu ya. Ini salah satu penerapan hubungan linear di dalam perusahaan. Nah, bagaimana contohnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Grafik dari analisis pulang pokok atau break even bisa kalian lihat di slide ini. Di slide ini sudah ada beberapa keterangannya ya di situ ya. Key itu adalah jumlah produknya. Key bintang itu adalah posisi tingkat produksi atau penjualan yang mencapai break even. Area di sebelah kanannya Key bintang ini yang menuju panah ke kanan itu adalah area keuntungan. Jadi kan break evennya ada di Key bintang. Break even kan ini terjadi ketika perusahaan nggak untung, nggak rugi, impas gitu ya. Semakin ke kanan dia semakin untung, semakin ke kiri dia semakin rugi, intinya gitu. Nah, TPP di situ adalah titik pulang pokoknya atau titik
break even-nya. C itu adalah fungsi biaya, kemudian R itu adalah fungsi penerimaan. Nah, kalau kalian lihat di garis R dan garis C ini, garis R yang sudah melewati titik Q bintang, itu R-nya ada di atas C, itu menunjukkan dia untung. Nah, untuk garis R dan C yang di kirinya Q bintang, itu garis R di bawah C, karena itu menunjukkan biayanya lebih besar daripada revenue-nya. Nah, garis C ini startnya dari atas, bukan dari nol. Maksudnya harganya itu dari atas gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada tadi fixed cost yang harus dibayarkan. Jadi sampai sini bisa dipahami ya kan bagaimana proses pembentukan garis-garis ini. Tadi sudah saya jelaskan. Mungkin kalau belum jelas bisa diulang videonya. Nah, contoh aplikasi kasusnya seperti apa? Bisa kalian lihat di slide ini. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C, ingat C ini kan cost ya, persamaan biaya sama dengan 20.000 plus 100 Ki, dan penerimaannya R sama dengan 200 Ki. Pertanyaannya adalah A. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok? Kita akan mencari tingkat break even-nya. Kemudian yang B, apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 300 unit? Kita akan cari tahu apakah ketika produksinya 300 unit, perusahaan mengalami kerugian atau perusahaan mengalami keuntungan. Nah, pembahasannya ada di slide berikutnya. Nah, tadi kan ada dua soal. Yang di kiri itu adalah pembahasan soal A, dan yang di kanan itu adalah pembahasan soal B. Kita bahas dulu yang soal A. C sama dengan 20.000 plus 100 Ki, R sama dengan 200 Ki. Break even itu terjadi jika R sama dengan C. Jadi 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki, 100 Ki sama dengan 20.000, Ki sama dengan 200. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana kita mencari Ki-nya di sini. Nah, kemudian Ki-nya pembahasan soal B. Soal B ini yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah 300 unit gitu ya. Jawabannya untuk melihat apakah dia untung atau rugi, R minus C. Keuntungan itu kan rumusnya adalah revenue minus C. Nanti kita akan lihat dia hasilnya minus atau plus. Kalau hasilnya minus berarti dia rugi, kalau hasilnya plus berarti dia untung. Nah, R-nya adalah 200 Ki minus 20.000 plus 100 Ki. Kemudian kita kurangkan 100 Ki minus 20.000, 100 dikali Ki-nya tadi 300 ya, minus 20.000. Jadi 30.000 minus 20.000 sama dengan 10.000. Ternyata hasil akhirnya adalah angkanya positif. Ini menunjukkan ternyata perusahaan ketika memproduksi 300 unit itu mengalami keuntungan. Dan jumlah keseimbangannya adalah 200. Jadi kalau dia produksi atau perusahaannya produksi 200, itu dia tidak untung dan tidak rugi. Kemudian soal yang B, dia produksinya 300, artinya dia untung gitu ya, karena sudah melebihi yang soal A tadi ya, sudah melebihi 200. Nah, untungnya berapa? Untungnya adalah 10.000. Sampai sini bisa dipahami ya.